Kecelakaan maut yang dialami putra bungsu pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty di ruas tol Jagorawi hari Minggu dini hari kemarin mengejutkan banyak orang. Melihat bangkai mobil yang ringsek serta pagar pembatas jalan yang rusak, bisa dibayangkan betapa hebatnya kecelakaan yang telah memakan korban jiwa itu. Yang tak kalah mengejutkan adalah pengendara mobil itu diduga tak memiliki SIM lantaran masih berusia 13 tahun. Apakah aksi nekat Dul ini diketahui oleh ayahnya? Mengapa Dhani mengizinkan Dul untuk menyetir mobil? Atau justru Dhani tak mengetahui akan ulah anak bungsunya itu? Pihak keluarga sendiri meyakini jika mobil sedan maut itu bukanlah mobil milik Dul, namun milik sang kakak Al. Ya itu saya pikir saya tidak perlu menjawab karena Dul kan tidak bisa memiliki kendaraan. Itu pasti milik Mas Dhani lah. Itu kondisi mobilnya sendiri parah atau gimana? Banyak kiloin. Sebab musabab terjadinya kecelakaan ini memang sudah menjadi PR pihak kepolisian. Namun jika dalam pemeriksaan ternyata Dul terbukti lalai, bukan tidak mungkin hukuman 6 tahun penjara siap menantinya. Apalagi Dul diketahui tidak punya SIM. Lantas, apakah usia Dul yang masih masuk dalam kategori anak-anak ini akan menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi? Mengemudikan kendaraan di bawah umur. Kedua, dia kecepatan tinggi. Yang ketiga memang dia tidak memiliki surat izin mengemudi. Kalau pasal 310, 6 tahun ya, 6 tahun penjara. Anak-anak juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi dalam prosesnya tetap disidik secara laka lantas, namun dalam perlakuannya berbeda. Setiap orang ya melakukan perbuatan hukum, dia yang bertanggung jawab ya. Kini, duka akibat kecelakaan maut itu tak hanya dialami Ahmad Dhani dan Maya Estianty selaku orang tua Dul. Keluarga korban kecelakaan tak kalah nestapanya menyaksikan keluarganya ikut menjadi korban kecelakaan pada Minggu dini hari itu. Observasi ketat ada 2 orang. Yang satu ada di ruang intermediate, yang satu di ruang biasa tapi sedang dalam observasi ketat. Suasana haru menyelimuti korban tewas yang semuanya menumpang mobil minibus saat kecelakaan maut terjadi. 3 dari 6 korban yaitu Komarudin, Nurmansah, dan Agus dimakamkan kemarin di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta. Suasana haru menyelimuti korban tewas yang semuanya menumpang mobil minibus saat kecelakaan maut terjadi. 3 dari 6 korban yaitu Komarudin, Nurmansah, dan Agus dimakamkan kemarin di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Bapak jangan nongkrong nanti miringin dulu. Udah 2 tahun lebih, nggak ada firasat, nggak ada sakit, nggak ada apa. Pas dapat kabar, udah meninggal. Keluarga korban pun menuntut Ahmad Dhani untuk bertanggung jawab atas musibah yang menimpa mereka ini. Dari keluarga paling minta ini pertanggungjawabannya aja lah dari keluarga Ahmad Dhani lah, minta tolong, sama-sama kena musibah kan, namanya kena musibah, tolong pertanggungjawabannya. Diperhatiin sepenuhnya lah, gitu. Di samping pengobatan juga kan, namanya kita semua kerja pas-pasan ya, sebagai tulang punggung juga jualeri. Jadi itu minta diperhatiin aja sepenuhnya gitu. Kami sekeluarga dalam keadaan sangat sedih dan sangat prihatin, dan juga kami sangat peduli dengan juga para korban yang saat ini juga seperti teman-teman wartawan ketahui ada beberapa yang meninggal
dan juga dalam keadaan sakit di luka cukup parah di rumah sakit. Khususnya Ahmad Dhani dan juga Mbak Maya telah komit untuk menyampaikan keprihatinan dan kepedulian dan memohon maaf atas peristiwa musibah yang sama sekali tidak kami bayangkan terjadi dan juga sangat tidak kami harapkan terjadi. Dan kami turut memproses semua sampai ke pemakaman tadi, demikian, dan selanjutnya juga nanti Mas Dhani dan Mbak Maya akan bersama-sama untuk mendatangi pihak keluarga korban. Sebagai orang tua, Dhani dan Maya memang patut bertanggung jawab dan menanggung semua akibat dari ulah buah hatinya. Sejak orang tuanya bercerai, Dul dan kedua kakaknya diasuh oleh sang ayah, lantaran Dhanilah yang memegang hak asuh atas perwalian anak-anaknya. Jika akhirnya Dul tersangkut persoalan hukum, apakah ini karena pengasuhan yang salah? Benarkah Dhani pun akan terjerat hukum lantaran diduga melakukan kelalaian dalam mengawasi sang anak? Apa kata pakar hukum tentang persoalan ini? Benarkah perceraian Maya dan Dhani membuat pengawasan terhadap Dul menjadi kendor? Saya khawatir karena perceraian orang tuanya, pengawasan perhatian terhadap si pelaku ini atau si tersangka ini sangat minim, sehingga dia lepas dari pengawasan orang tuanya. Si anak ini bisa saja dipidanakan, tetapi seandainya terjadi perdamaian, diversi, pidana ini tidak diteruskan. Tetapi kalau tidak terjadi perdamaian, anak yang bersangkutan tetap bisa dipidana, tetapi dengan catatan hukuman yang dijatuhkan itu separuh dari untuk orang dewasa, serta tidak adanya ketentuan hukum menyangkut pidana seumur hidup maupun pidana mati terhadap anak-anak di bawah umur.